Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan sadisan nomor 6 dari bab akhlak dan adab yang kita ingin didikkan kepada anak-anak kita. Ta'widuhu alla yarmi al-awsakha fi at-tariqi wa an yumita al-adha anhu. Membiasakan anak untuk tidak membuang sampah di jalan, dan hendaknya dan membiasakan anak untuk mengambil kotoran atau gangguan atau menghilangkan kotoran atau gangguan dari jalan. Ini nomor 6 yang dibawakan oleh penulis. Dan poin nomor 6 ini persis sebagaimana disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di antaranya hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa tumitul adza 'anil tariqi sadaqah. Rawahul Imam Muslimun fi sahihi. Yang artinya, dan menghilangkan al-adza, gangguan, kotoran. Nanti saya akan jelaskan perkataan para ulama apa yang dimaksud dengan al-adza. Dari jalan adalah sebuah sedekah. Menghilangkan adza, gangguan atau kotoran dari jalan adalah sebuah sedekah. Hadis riwayat Muslim. Para ulama rahimahumullahu taala menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan imatatul adza 'anil tariq, menghilangkan gangguan dari jalan, maksudnya adalah izalatu ma yu'dzil maratu min mujarradi syauq, wa kadza qat'ul ashjar min al-amakin al-wa'rah wa tawsi'it turuq wa ma fi nahriha. Menghilangkan apa saja yang mengganggu orang yang berjalan di sebuah jalan. Apa saja? Duri, walau hanya sebatas duri. Apalagi pemotongan pohon dari tempat-tempat yang penuh dengan orang berjalan, atau juga perluasan jalan yang akhirnya mengganggu orang-orang karena mungkin banyak alat-alat. Maka ini termasuk daripada hal yang harus diajarkan kepada anak. Coba perhatikan penjelasan dari para ulama rahimahumullah di dalam kitab Tarhut Tathrif fi Syarh At-Taqrib. Al-Hafidh Al-Iraqi mengatakan, al-muradu bi imatatil adza 'anil tariq izalatu ma yu'dzil marah min hajar aw syauq. Yang dimaksud dengan menghilangkan gangguan dari jalan adalah menghilangkan apa saja yang mengganggu orang yang berjalan, baik itu bebatuan ataupun duri, begitu juga potongan pohon, ya, potongan pohon, maka dihilangkan. Ada pohon jatuh misalnya, dia menghilangkan. Ini termasuk daripada adab yang kita ajarkan kepada anak-anak kita. Imam An-Nawawi rahimahullah juga berkata demikian, sama. Beliau mengatakan, wal muradu bil adza kullu ma yu'dhi min hajar aw madar aw syauq aw ghairi. Setiap apa saja yang menyakiti, mengganggu orang yang berjalan, dari bebatuan, dari pepohonan, dari duri-durian atau yang semisalnya. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah berkata dalam kitab beliau Fathul Bari, wa ma'na qaulil imatati sadaqah, makna
menghilangkan gangguan dari jalan itu adalah sedekah, kan disebutkan dalam hadis tadi sedekah, annahu tusabbibu ila salamati man yamurru bihi minal adha, bahwasanya atau tasabbaba, annahu tasabbaba, bahwasanya dia menjadi penyebab kepada selamatnya orang yang berjalan dari gangguan tersebut. Faka'annahu tasaddaqa alaihi bidzalik, seakan-akan orang yang menghilangkan gangguan tadi dia bersedekah kepada seorang yang menghilangkan gangguan tersebut. Fahasala lahu ajrus sadaqah, maka dia mendapatkan pahala bersedekah. Jadi kalau orang jalan kita jauhkan gangguan, seakan-akan kita berbuat baik kepada orang tersebut, maka kita mendapatkan pahala sedekah. Itu maksudnya. Nah, jadi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ajarkan kepada anak-anak kita tentang menghilangkan gangguan dari jalan. Dan ini termasuk iman. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Muslim, al-imanu bid'un wa sab'una atau bid'un wa sittuna syu'batan. Iman itu ada 70 lebih atau ada 60 lebih cabangnya. Fa afdaluha qaulu la ilaha illallah. Yang paling afdal dari cabang keimanan adalah ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adza 'anil thariq. Dan cabang keimanan yang paling rendah adalah menghilangkan gangguan dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan sikap malu adalah cabang dari keimanan. Bagi kita orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa iman itu ada 3 poin. Yang pertama yaitu qaul, ucapan dengan lisan bahwa kita beriman. Seperti misalkan mengucapkan syahadat la ilaha illallah, mengucapkan saya beriman, ini iman. Atau membaca Al-Quran, berdoa, berzikir, amar ma'ruf nahi munkar, ini iman. Kemudian yang kedua, i'tiqadun bil janan, meyakini dengan qalbu, ini iman. Kemudian yang ketiga, amalun bil arkan, beramal dengan anggota tubuh, ini iman. Nah, termasuk dari beramal dengan anggota tubuh adalah menghilangkan kotoran, gangguan dari jalan. Maka salah satu adab dan akhlak yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita adalah beriman. Dan salah satu tanda keimanan menghilangkan gangguan dari jalan. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sana ada hadis lain yang berkaitan dengan menghilangkan gangguan dari jalan. Di antaranya adalah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, "Tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah." Senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Nah, ini akhlak juga yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita. Ini sudah kita bahas. Wa amruka bil ma'ruf wan nahyuka 'anil munkar sadaqah. Engkau memerintahkan kepada kema'rufan dan mencegah akan kemungkaran juga sedekah. Ajari anak kita beramar ma'ruf nahi munkar. Ajari anak kita suka menasihati orang lain, baik memerintahkan kepada kebaikan atau melanggar atau mencegah akan kemungkaran. Ajari anak kita suka menasihati, itu termasuk adab yang baik. Ya. Wa irsyaduka ar-rajula fi ardidh dhalali laka sadaqah. Dan memberikan petunjuk kepada seseorang saat ia kesesatan, itu adalah sedekah. Jadi kalau ada orang bertanya tentang jalan, orang itu mungkin asing bagi kita, jangan dijauhi. Sebagian anak sekarang, ya, kalau bertemu dengan orang langsung menjauh. Dan ini adab yang kurang baik. Dan kita dapati ini
Pada santri-santri baru kalau ketemu orang jauh menjauh. Enggak ketemu orang malah salaman. Salam, senyum, sopan, santun. Nah, ini ajaran-ajaran rumah yang kita dapati. Ya. Semestinya kalau ketemu orang dihadapi, disenyumi, disalami, dijabat tangani, bukan jauh, bukan menjauh. Ya, ini ajaran ananiyah, ajaran pendidikan kesendirian, maksudnya egoisme, tidak mau tahu urusan orang. Emang gua pikirin, ini ajaran keliru, menyimpang dari ajaran Islam. Ya. Tetapi irsyaduka ar-rajula fi ardid dhalal laka sadaqah. Engkau memberikan petunjuk saat orang kesesatan, sedekah. Wa basaruka lirrajulir radi'al basar laka sadaqah. Menuntun orang yang buta itu sedekah. Wa imatatuka al-hadara wasyaukata wal-'idhama 'anil tariqi laka sadaqah. Nah, ini yang termasuk pembicaraan kita, menghilangkan bebatuan, duri, tulang dari jalan adalah sedekah. Wa ifraghuka minad dalwika wa fi dalwi akhika laka sadaqah. Ini mungkin saat menimba air di sumur. Kita dapat giliran nimba air di sumur, kemudian kita ambil, kemudian kita tuangkan kepada ember orang lain sebelum kita. Ini adalah sedekah, mendahulukan orang lain. Ini hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Disebutkan di dalam kitab Al-Mawsu' Al-Fiqhiyah, ensiklopedia fikih Islam, yundabu izalatul asya' al-mu'dhiyah lil muslimin aynama wujidat. Dianjurkan untuk menghilangkan hal-hal yang mengganggu kaum muslimin dimanapun ada, dimanapun berada. Apa saja yang mengganggu kaum muslimin. Faqad i'tabara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam imatatal adza 'anil tariq minal iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganggap menghilangkan gangguan dari jalan termasuk iman. Ini bukan sembarangan, ya, iman. Ajari anak-anak kita. Ya, kalau kita lagi naik mobil gitu, kemudian ada kardus di tengah jalan, kita minggir sebentar. Kemudian kita ajari anak kita dengan cara memberi contoh. Kita hilangkan itu kardus, walau minggir sebentar. Terutama yang masih dalam keadaan kelapangan, kecuali kalau seandainya dia mengejar sesuatu yang harus dikejar. Tapi kalau dalam keadaan lapangan, minggir kita. Dan kita jauhkan yang mengganggu dari jalan kaum. Itu anak akan sangat ingat apa yang kita bicarakan. Terutama anak-anak yang golden age, dari mulai umur 5, 6, 7, dia akan sangat masuk ke dalam pemikirannya dan menetap di dalam pikirannya apa yang dia dengar. Makanya tidak heran, nasihat juga pada para santri, tidak heran anak-anak di zaman sekarang lisannya sebagian kasar, kotor. Kenapa? Karena nonton orang main game online. Orang main game online sebagian lisannya kasar, kotor. Ya, saya dapati itu dari para santri. Kita di pesantren sangat mengecam tentang kata-kata kasar, kotor, keji. Tetapi pulang-pulang liburan, ada pepatah Arab mengatakan, kullu ina'in bima fihi yumdahu. Setiap wadah akan mengeluarkan apa yang ada di dalamnya. Nah, kita tahu lisannya kotor ketika min falatati lisani, dari celotehan-celotehannya. Dari mana itu? Sedangkan di pesantren kita tidak diajarkan. Bahkan dari rumahnya. Ini orang tua yang tidak bertanggung jawab, membiarkan anak-anaknya terperosok ke dalam hal-hal yang buruk. Jadi tidak ada manfaatnya kadang-kadang masuk ke pesantren, sedangkan di rumah dihancurkan oleh orang tuanya dengan dalih kasihan, dengan dalih sayang, dengan dalih mumpung di rumah. Akhirnya dibiarkan nonton.
Saya tahaddatsan bin ni'mah, punya anak-anak kemarin liburan enggak ada nonton. Liburan selama hampir 20 hari enggak ada nonton. Prestasi buat saya. Enggak ada nonton dan dia happy-happy saja. Enggak ada megang HP, enggak ada megang YouTube, prestasi. Ya. Dan dia happy-happy saja, tidak tersiksa batinnya. Untuk apa kita pesantrenkan anak kemudian di rumah kita hancurkan anaknya? Sama saja bohong begitu. Ya. Maka iman para ikhwah, iman, ajarkan keimanan. Dan pesan saya, biarpun anak tersebut mulai anak kelas 7 yang sudah mumayyiz, ajarkan kepada dia tentang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau sudah naik ke jenjang SMP, umur 13 tahun mau menjelang baligh, ajarkan nuntut ilmu muna di pesantren ini adalah karena takut kepada Allah. Agar engkau takut kepada Allah. Sebagaimana berkata Imam Ahmad, innamal ilmu khasyatullah. Sesungguhnya ilmu itu karena takut kepada Allah. Ilmu itu adalah untuk membuat orang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang terjadi di dunia pengajian kita, lembaga pendidikan kita, nuntut ilmu agar dikatakan hafidh, dikatakan pintar. Tidak. Nuntut ilmu agar takut kepada Allah, beribadah di atas ibadah yang benar berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah. Nuntut ilmu bukan untuk mengejek orang, merendahkan ahli maksiat, ahli kesyirikan, ahli bid'ah. Bukan. Nuntut ilmu untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita rubah ini. Settingan belajar kita di majlis-majlis ilmu kita. Ya, sebagian ada orang yang berdakwah mencela orang yang melakukan maksiat. Ada perkataan menarik pada ikhwan. Ditanyakan kepada Syekh bin Baz rahimahullah. Ditanyakan kepada Syekh bin Baz. Ya Syekh, ma balur rajul dhalla 'ala tariq ba'da istiqamatihi. Wahai Syekh, apa sebabnya seseorang menyimpang setelah dia istiqamah? Benar-benar menyimpang. Meninggalkan majelis ilmu, sholatnya juga terlambat, bahkan tidak sholat, apalagi yang lain-lainnya. Apa sebabnya? Kata Syekh menarik. Beliau sebutkan, kata beliau, ada 2 sebab. Sebab yang pertama, annahu ya'budullah ala ghairi ilm. Dia beribadah kepada Allah tidak di atas ilmu. Sebab yang kedua, annahu ayyara ahadan bima'siyah. Dia menghina orang lain dengan kemaksiatan orang lain. Gak boleh. Orang bermaksiat gak boleh dihina. Yang boleh adalah dinasihati. Ini settingan majelis ilmu kita harus rubah. Tidak boleh menertawakan ahli maksiat, ahli kesyirikan, ahli bid'ah, ahli pelaku-pelaku dosa besar. Gak boleh ditertawakan, gak boleh dihina, tapi dinasihati. Ayyara ahadan. Tidak boleh menghina, merendahkan pelaku maksiat. Tapi yang kita harus kerjakan adalah nahi mungkar. Nah, itu tanamkan kepada anak-anak kita. Nah, kamu belajar ke pesantren ini, Abah keluarkan dari rumah untuk ke pesantren agar belajar agama, agar takut kepada Allah. Takut kepada Allah, terutama saat sendirian di zaman sekarang, di kamar tidak dilihat orang. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza khalauta bi ribatin fi dhulmatin fala taqul khalautu walakin qul alladhi khalaqa adh-dhalama yarani. Jika engkau bersendirian di dalam hal yang maksiat saat dalam kegelapan, jangan engkau ucapkan aku sedang sendirian. Akan tetapi ucapkanlah sesungguhnya yang menciptakan kegelapan sedang melihatku.
Tanamkan itu kepada anak. Khasyatullah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi hadis yang lain yang luar biasa juga berkaitan dengan menghilangkan gangguan pada jalan. Jadi subhanallah, amalan ini ringan akan tetapi besar pahalanya karena dia akhlak seorang muslim. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, riwayat Muslim, laqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah fi syajaratin qata'aha min dhahri at-tariq kanat tu'dhi an-nas. Sungguh aku telah melihat seseorang, dia bergelimang nikmat di dalam surga disebabkan karena sebuah pohon yang dia potong dari jalan, dari punggung jalan, yang mana pohon tersebut mengganggu manusia. Jadi menghilangkan gangguan pada jalan ini pahalanya adalah surga. Dalam hadis riwayat yang lain, riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bainama rajulun yamshi bi tariqin wajada ghusna syaukin 'ala at-tariq fa akhkharahu fa syakara Allah lahu fa ghafara lahu." Allahu akbar. Ketika ada seseorang berjalan di sebuah jalan, dia mendapati sebuah ranting pohon yang berduri di atas sebuah jalan. Lalu dia kesampingkan ranting pohon tersebut. Lalu Allah Subhanahu wa taala mensyukuri perbuatannya dan mengampuni dosa-dosanya. Amalan ringan berpahala besar, menghilangkan gangguan pada jalan. Ajari anak-anak kita adab keislaman akan hal ini. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang lain lagi, hadis-hadis sahih semua. Riwayat Muslim dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uridat 'alayya a'malu ummati husnuha wa sayyi'uha." Dihadapkan kepadaku amalan-amalan umatku, yang baiknya dan yang buruknya. Fawajadtu fi mahasini a'maliha al-adha yumatu 'anil tariq. Maka aku dapati termasuk amal-amal saleh dari umatku adalah menghilangkan gangguan dari jalan. Wa wajadtu fi masawi'i a'maliha an-nukha'atu takunu fil masjid la tudfan. Dan aku mendapati termasuk amalan buruk dari umatku adalah meludah, terutama di masjid yang mungkin dahulu tidak ada karpet, tidak ada keramik ya. Dahulu lantainya tanah biasa ya. Meludah di masjid lalu dia tidak tutupi ludah tersebut. Maksudnya mengganggu manusia di dalam tempat-tempat umum manusia. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian yang ketujuh, at-tahdhir min rifaqis su wa muraqabatuhum min al-wuqufi fi syawari'. Allahu akbar. Memberi peringatan kepada anak dari menjauhi teman-teman yang buruk dan menjaga mereka dari nongkrong-nongkrong di jalan. Nah, ini ajari anak-anak kita. Dan semestinya para ikhwan Jumat malam Sabtu kalau saya datang, bawa anak-anaknya. Ya, jangan biarkan anak-anaknya. Coba antum sekarang jadi penuntut ilmu agama. Ya. Meskipun anak-anaknya nggak mau duduk, maksa. Ya, ngapain saya nggak paham? Nggak apa-apa, duduk aja. Dengar. Bahkan ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, hum qaumun la yushqa bihim jalisuhum. Orang-orang yang duduk di majelis ilmu, meskipun ada yang duduk bukan karena ingin menuntut ilmu, hanya sekedar ingin duduk saja daripada ingin mengisi waktu yang luang, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan mereka adalah
orang-orang yang tidak rugi duduk dengan mereka. Tidak rugi duduk dengan mereka. Maka saya sangat berharap Jumat malam satu bawa anak-anak. Karena ini termasuk daripada mendidik anak-anak. Yaitu termasuk di dalamnya yang sangat penting ini. Memperingatkan anak-anak dari teman-teman yang buruk. Wallahi para ikhwah, salah satu yang membuat anak-anak kita buruk adalah teman-temannya yang buruk. Dan ini sudah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Imam Ahmad, ya, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tusahib illa mu'minan." Jangan engkau berteman kecuali dengan orang yang beriman. Maksudnya orang yang beriman di sini adalah orang yang mengerjakan keimanannya dengan lisannya, dengan kalbunya, dengan anggota tubuhnya. Itulah teman yang paling pantas untuk dijadikan teman. Kalau orang berteman dengan orang yang beriman, maka lisannya akan terjaga. Sebagaimana khutbah Jumat yang saya sampaikan tadi, bahwa tanda hari kiamat adalah nampaknya perbuatan fahisyah, keji, wat tafahush, dan perkataan-perkataan keji. Antum coba perhatikan di media-media sosial, orang-orang bercerita tentang perzinahan dijadikan sebagai obrolan podcast, dan yang nonton banyak, jutaan orang. Itu merupakan kebenaran sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inna min asratis sa'ah al-fuhsh wat tafahush." Sesungguhnya termasuk tanda hari kiamat adalah nampaknya perbuatan keji dan perkataan-perkataan keji. Orang-orang sekarang sudah ngomong kasar, kotor, sudah biasa. Anjing, goblok. Ya. Saya pernah mendapati santri-santri saya di dalam falatati lisani. Falatat itu maksudnya adalah di dalam celotehan-celotehan lisannya. Itu kan karena dia manusia, dia akan terpengaruh dengan apa yang didengar dan apa yang dilihat. Akhirnya terbiasa lisannya. Kenapa? Karena dia mendengar dan melihat sesuatu yang buruk. Ya, seperti misalkan meskipun tidak langsung mengucapkan anjing, tapi perkataan-perkataannya semisal dengannya. Nying, jerit. Ya, itu buruk, itu sangat buruk. Bahkan kita hampir semua sepakat di lembaga pendidikan sekarang itu nu'ani minha. Kita yang paling berat itu di zaman sekarang. Di semua lembaga pendidikan, hampir saya tanya semua lembaga pendidikan seperti itu. Para pengurus-pengurus pesantren saya yang mengurusi anak-anak santri, semuanya sepakat akan hal itu. Mereka satu semester tahun yang lalu, semester lalu kita punya rapat akhir semester untuk memperbaiki, mengevaluasi yang sudah jalan. Salah satu pemandangan yang sangat patut diperhatikan oleh para orang tua adalah lisan-lisan yang kotor, kasar, keji, porno dari anak-anak. Ya, dan itu hasil dari didikan media sosial. Orang tuanya memberikan HP, alat, gadget, berinternet, akhirnya dia bisa berselayar dengan menonton hal-hal tersebut. Akhirnya masuk ke dalam kalbunya, pikirannya, dan disebutkan oleh lisannya. Nah, ini hati-hati. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal mu'min bit-ta'an walal la'an walal fahishil badi." Coba kaitkan dengan hadis tadi yang pertama riwayat Imam Abu Daud, jangan engkau temani kecuali orang beriman. Orang beriman tidak akan berkata kasar, berkata kotor, berkata laknat, berkata keji. Laisal mu'min bit-ta'an walal la'an walal fahishil badi. Ini manfaatnya kita memperhatikan teman-teman anak kita. Tidak ada salahnya wahai para orang tua, antum nanya kepada anak-anak ketika menjemput mereka dari sekolah, dengan siapa tadi berteman, apa yang dibicarakan. Apalagi anak-anak yang sudah jauh dari orang tua di pesantren.
Dalami hidup mereka. Tanya mereka, apa kegiatanmu? Apa yang engkau kerjakan dari bangun tidur sampai tidur kembali? Tanya. Tugas orang tua bukan hanya bayar SPP. Ya. Tugas orang tua juga ikut mendidik bersama. Makanya kita di pesantren, kita membiarkan orang tua setiap Ahad boleh untuk menjenguk. Setiap Ahad boleh untuk menjenguk. Salah satu tujuannya adalah kalau orang tua menjenguk, kemudian dia ngobrol dengan anak-anaknya, bukan anaknya dikasih HP, kemudian orang tuanya sibuk dengan HP sendiri, habis waktu. Diperbolehkan dari jam 9 sampai jam 3 sore misalkan. Ngobrol dia dengan anak, apa nak. Peraturan ini saya peraturkan kepada pesantren saya. Bulan pertama semangat orang tua, bulan kedua sudah mundur masing-masing. Karena nggak sanggup ngobrol dengan anak, Ngobrol dengan anak harus melihat HP. Apaan nih orang tua, apaan ini? Dia lebih sayang HP-nya daripada anaknya. Coba antum berapa lama ngobrol sama anak? Sudah belum didalami kehidupan anak di pesantren ataupun di sekolahnya? Ya. Anak saya Abdullah nyantri di selain pesantren saya. Saya hafal kegiatan dari A sampai Z. Dari dia bangun tidur sampai tidur kembali. Saya tahu apa target-targetnya. Saya tahu apa target Qur'annya, apa pelajaran bahasa Arabnya. Saya tahu. Harus tahu. Harus dekat dengan anak. Dan saya pesan kepada para ayah terutama, anak-anak yang tidak dapat sosok ayah di rumah itu bermasalah di pesantren. Paling banyak masalah di pesantren anak-anak yang tidak dapat sosok ayah di rumah. Entah dia broken home, dia hidup dengan ibunya, itu gara-gara dia tidak dapat sosok ayah. Entah LGBT, karena dia tidak dapat lembutan, kemudian ngobrolan laki-laki sebagai seorang ayah. Akhirnya ketika ada kakak kelasnya yang ikut ngobrol dengan dia, dia merasa nyaman. Akhirnya kebablasan, terjadilah LGBT. Ini para ikhwah, ngobrol dengan ayah. Salah seorang ayah yang berkata kepada anaknya, kepada istrinya, tuh nasihati anaknya tuh. Saya sudah capek ngurus nyari duit. Tugasmu sekarang nasihati dia, didik dia. Nggak benar itu. Duduk, Anda seorang bapak, kepala keluarga, ya, duduk bersama anak, bicarakan. Bagaimana ketika misalkan anak sedang merantau, baik di pesantren atau lembaga pendidikan lainnya, ketika dia menelpon yang dicari pertama kali bapaknya, itu sebuah prestasi. Ketika ibunya yang mengangkat, Abah Manabi, itu sebuah prestasi. Berarti dia berhasil dari seorang ayah karena dia sangat diperlukan oleh anaknya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati dengan teman-teman sang anak. Lihat lagi hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalul jalisis salih wa jalisis su kahamil misk wa nafikhil kir." Perumpamaan teman yang saleh dengan teman yang buruk. Teman yang saleh bagaikan penjual minyak wangi. Teman yang buruk bagaikan pandai besi yang meniup pada ubupan api. Fahamilul misk imma an yuhdhiyaka wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan tayyibah. Teman yang saleh yang digambarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai penjual minyak wangi misik, ada 3 minimal kita dapati kebaikannya. Yang pertama, dia memberikan kepadamu minyak wangi. Maksudnya memberikan kepadamu
ilmu, adab, akhlak yang baik. Ngajari teman yang saleh, ngajari anak akhlak dan ilmu yang baik. Wa imma an tabta'a minhu, atau kamu belajar kepadanya. Dia tadi yang pertama memberi, sekarang enggak, belajar kepadanya ilmu, adab dan akhlak yang baik. Atau minimal an tajida minhu rihan thayyibah, engkau selalu mencium darinya bau yang wangi. Artinya apa? Mata, telinga kita selalu melihat kepada teman yang baik tersebut. Ya, teman yang baik tersebut, hal-hal yang baik. Tidak ada hal-hal yang buruk. Nah, ini para ikhwan. Bahkan untuk perkara ini bukan hanya urusan anak-anak kita. Kita yang sudah berumur 40-an, 30-an ke atas ini, carilah teman yang baik. Dan dalam kesempatan ini saya tahaddusan bin ni'mah, ya, menyebutkan nikmat. Salah satu kelebihan dari teman yang baik terjadinya pesantren Intan ini. Suatu saat di tahun 2014 atau 2015, 14 kalau tidak salah, saya berumrah dengan teman saya karena Allah, akhi fillah, Al-Ustaz Al-Fadil Abu Abdul Muhsin. Dan ini saya sering ceritakan, karena ini saya melihat ini hak beliau untuk saya ceritakan, dan saya berharap pahala dari penceritaan ini. Dan ini hak teman saya karena Allah. Di hadapan Ka'bah beliau mengatakan, "Din, kita sebelum pulang kita harus punya bekal." Saya paham maksud beliau. Sebelum mati kita harus punya amal yang tersisa, amal tersebut kita harapkan pahalanya terus mengalir. Maka saya tanya ke beliau, Al-Ustaz Al-Fadil Abu Abdul Muhsin Firanda Andirja hafizahullah. Saya tanya, apa yang antum maksud? Apa yang antum mau ana kerjakan? Antum bikin pesantren di Banjarmasin. Saya bilang, hadir, siap. Ana akan nulis buku di Jakarta. Maka terjadilah apa yang terjadi. Apa yang terjadi sekarang pesantren Intan Ilmu dengan segala macam kehidupan yang ada di dalamnya, dengan santri 200-an sekarang, itu hasil dari pertemanan yang baik yang kita berharap pahala atasnya. Maka dia an yuhdhiaka, memberikan kepadamu sesuatu yang baik, atau kamu bisa membeli darinya, belajar darinya ilmu-ilmu yang baik, atau imma an tajida minhu rihan thayyibah, atau engkau mendapati di dalamnya darinya minimal bau yang wangi, selalu bau wangi, selalu ilmu, selalu perkataan yang baik dari teman yang baik. Wa nafikhul kir, adapun teman yang buruk yang digambarkan dengan pandai besi yang meniup pada ubupan api, imma an yuhriqa thiyabak, dia akan membakar pakaianmu. Wa imma an tajida minhu rihan khabithah, atau minimal engkau akan dapati bau yang busuk yang tidak nyaman dicium karena bau keringat. Itulah perumpamaan teman yang buruk. Saya akan tahu Aldo bagaimana sifatnya, saya akan lihat dengan siapa dia berteman. Saya akan tahu. Karena itu yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-mar'u ala dini khalilih falyanzur amman yakhalil. Seseorang sesuai dengan kebiasaan agama, kebiasaan temannya, maka perhatikan dia dengan siapa dia berteman. Ustadz juga begitu. Antum akan tahu ustadz ini menyimpang atau tidak, lurus atau tidak, lihat temannya, dengan siapa dia berteman. Ya, karena burung-burung akan bersama dengan yang sejenis dengannya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-arwah junudun mujannada. Ruh itu ada seperti bala tentara yang berbaris-baris. Fa in ta'arafa minha ta'alaf, fa in ta'alafa minha ta'araf. Kalau seandainya dia satu kalbu, maka dia akan saling kenal dengan mudah. Maka para ikhwah, hati-hati dengan teman-teman anak-anak kita. Berapa banyak anak-anak kita yang sangat kita jaga. Ketika di rumah
akan tetapi rusak gara-gara temannya. Wallahu a'lam. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, saya ingin selesaikan poin yang masih panjang. Ya, cukup dulu ya karena waktu. Masih ada 3 poin, yang ke-8, ke-9 dan ke-10. Ke-8 tentang mengucapkan salam saat masuk rumah. Kemudian yang ke-9 berbuat baik kepada tetangga. Yang ke-10 adalah memuliakan tamu. Dan ini pembicaraan akhlak yang agung dalam Islam. Ada anak yang kadang tidak bisa memuliakan tamu orang tuanya. Ya, jalan seliweran, nggak salam, nggak senyum, nggak menyapa. Nah, ini didikan orang tua ini. Ya, didikan orang tua. Anak-anak yang masuk ke dalam pesantren, ya, kemudian ada ustadz, dia lewat saja begitu tanpa mengucapkan salam, tanpa menyapa. Ini didikan orang tua ini. Didikan orang tua. Makanya penting sekali dari umur 6 sampai 12 tahun itu. Di samping dia persiapan baca Quran yang lancar, dia juga belajar adab dan akhlak di rumah. Ya. Nah, wallahu a'lam. Jadi insyaallah kita bahas poin yang ke-8, 9 dan 10 pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Nah, ada pertanyaan, kalau istri haid tidur di saat jam sholat atau waktu yang dilarang tidur, apakah diperbolehkan? Jawabannya, haid tidak wajib. Cuma ini pertanyaannya dari adab dan akhlak langsung ke haid. Jadi beda jauh ya. Ini yang kadang-kadang membuat pelajaran jadi bias. Tapi karena ditanya ya sudahlah ya. Kalau istri haid tidur di saat jam sholat atau waktu yang dilarang tidur, apakah diperbolehkan? Kalau tidur di saat waktu sholat, maka jawabannya ya memang tidak ada kewajiban sholat nih. Ya, tidak ada kewajiban sholat. Maka kalau dia ngantuk ya silahkan tidur. Jangan dipaksa dia bangun. Enak saja kamu tidur, saya sedang sholat. Loh, apa urusannya? Ya, misalkan saya beri contoh, zuhur, habis dia kerja capek ngurus rumah, ngurus anak, kemudian zuhur dia tidur, sedangkan suaminya ke masjid. Nah, maka jangan dimarahin istrinya. Yang penting setelah suaminya pulang dari masjid, sudah disiapkan makan, kemudian sudah bersiap untuk menjamu suaminya. Ini tidak terlarang dia tidur di waktu sholat kalau wanita tersebut sedang haid. Kemudian yang jadi pertanyaan saya ini adalah waktu yang dilarang tidur. Kapan waktu dilarang tidur? Habis subuh mungkin ya. Tidak haram, cuma makruh tidur habis subuh. Ya, mungkin ini subuh kali ini. Ya, istrinya karena haid akhirnya tidak bangun pagi, subuh tidur gitu ya. Maka jawabannya adalah yang jelas tidak wajib sholat, itu intinya. Mau dia diisi dengan tidur atau tidak, maka dilihat maslahat mafsadatnya. Wallahu a'lam. Adakah dalil atau doa untuk mendoakan kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan untuk mertua kita, sebagaimana kita mendoakan kebaikan dan keselamatan untuk kedua orang tua kita? Secara khusus tidak ada, akan tetapi doakan kaum muslimin secara umum. Ya, doakan kaum muslimin. Seperti misalkan Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minin yauma yaqumul hisab. Wahai Rabb kami, ampuni dosa kami dan kedua orang tua kami dan seluruh kaum muslimin pada hari hisab.
Kemudian Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Wahai Rabb kami, ampuni dosa-dosa kami dan dosa-dosa orang-orang muslim yang sudah mendahului kami, termasuk di dalamnya mertua. Intinya tidak ada doa khusus untuk mertua. Ini mungkin menantu kesayangan mertua. Bagaimana menyikapi pengguna HP bagi anak? Sebab banyak hal buruk yang bisa diperoleh dari HP, terkhusus santri saat libur di rumah. Apakah dilarang sama sekali atau diberi batasan dengan pemahaman, atau kapan waktu yang tepat untuk anak bisa diberikan HP? Jawabannya tergantung anak, ya, dan tergantung anak. Jadi ini pertanyaan umum sekali. Kita melihat anak-anak kita, apakah dia amanah, tidak amanah, atau tidak. Ya. Maka kalau seandainya dia amanah, dia melihat hal-hal yang bermanfaat saja saat dia memegang HP saat liburan, maka kita beri, dan itu pun dibatasi. Ya. Intinya dilihat maslahat mafsadahnya. Kalau anak-anak kita tidak amanah, yang ditonton hal-hal yang buruk, wanita-wanita joget, kemudian game-game online, ya, kemudian hal-hal yang berbau nista, maka pada saat itu dihentikan, lebih utama. Karena tidak ada lain cara untuk menghalangi mereka kecuali dengan dihentikan. Dan salah satu kekeliruan orang tua adalah memberikan HP pribadi kepada anak di saat anak belum siap untuk mendapatkan HP tersebut secara iman dan ketakwaan. Ya, secara iman dan ketakwaan. Dan saya pribadi bercita-cita mudah-mudahan anak-anak mau menerima usulan saya, anak-anak saya terutama, ya, bahwa mereka tidak memiliki media sosial kecuali untuk komunikasi, seperti WhatsApp, Telegram, yang tidak dia harus memilikinya. Kalaupun tidak harus memilikinya, maka tidak perlu. Ya, karena bapaknya menjadi pelajaran bagi mereka. Punya media sosial bagaikan meruntuhkan pahala yang begitu banyak. Ya. Maka tidak terlalu, bahkan saya ingin melarang untuk mereka memiliki media sosial. Tidak punya akun di YouTube, akun di Facebook, akun di Instagram, akun di TikTok, apalagi akun di mana-mana, ya, dari media sosial. Dan banyak para mahasiswa yang di Universitas Islam Madinah, banyak yang tidak memiliki akun-akun media sosial. Toh mereka hidup saja, hidupnya wajar saja. Nah, jadi tergantung orang tua. Saya beri contoh kecil, ya. Kita di pesantren Intan Ilmu, salah satu jenis atau bentuk rambut kita adalah di sini 2, di sini 3. Itu maksimal paling tinggi sudah 2, 3. Maksudnya itu 2 cm, 3 cm. Tidak ada yang macam-macam. Habis itu ada santri libur, baru sehari libur, sudah libur pulang dia. Kemudian maghrib dia ke pesantren. Ini menunjukkan bahwasanya santri itu, kalau dia jadi santri, dia nggak punya teman di rumah, karena temannya di pesantren. Tapi baru sehari, pagi libur, sore maghrib dia sudah ke pesantren. Itu bentuk rambutnya sudah berubah. Pitak tahu antum? Ya, qaza di sini. Itu yang salah di mana? Orang tua yang nggak jaga. Ya, harus rela disalahkan. Itu orang tua bermasalah. Orang tuanya yang nggak muraqib terhadap anak-anaknya.
Orang tuanya yang membiarkan anak-anak. Orang tua. Jadi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam urusan HP orang tuanya yang harus dia. Saya liburan tahun ini, saya sudah tekad di dalam kalbu, nggak saya kasih nih anak-anak. Coba lihat, alhamdulillah biasa aja. Kasih buku, kasih kerjaan, kasih tugas, kasih macam-macam, aman-aman aja. Nggak ngerengek-ngerengek juga. Orang tuanya harus benar-benar tega dan dia pikirkan kebaikan untuk dirinya dan juga anak-anaknya. Bahwa 20 hari nggak ada HP. Prestasi itu. Dia bisa murojaah ini, dia bisa menjadi ini, dia bisa ngerjakan ini, dia bisa bantu orang tuanya, dia bisa ngobrol sama bapaknya, dia bisa ngobrol sama ibunya. Cerita kita heboh tentang dunia pesantren. Ya, orang tuanya itu, orang tuanya. Coba untuk bikin prestasi itu, pulang nggak dikasih HP sama sekali. Hah? Nggak akan gila anak kita. Dikasih HP. Ya, itu. Orang tuanya, kasihan Ustaz. Kasihanmu yang menghantarkannya ke dalam neraka. Ya, kasihan. Dia sudah jaga hafalannya, kelancaran sudah sekian juz, sampai rumah dirusak oleh orang tuanya. Nah, dan khusus saya di pesantren, saya bikin challenge sama anak-anak santri saya. Bilang, ayo kita prestasi selama liburan. Prestasi liburan diantaranya selama liburan tidak pernah terlambat takbiratul ihram imam. Prestasi liburan diantaranya qabliyah ba'diyah tidak pernah lalai. Prestasi liburan diantaranya baca Quran selama Ramadan, terutama 10 hari terakhir sekian-sekian juz. Prestasi liburan. Dan itu orang tuanya. Karena ketika santri sudah libur di pesantren, maka gantian tugasnya, gantian dong. Ya, masa pesantren terus gantian. Ya, harus jaga anaknya. Ya, harus jaga. Nah, jika kita mendidik anak-anak kita dengan cara berdiam di rumah, aktivitasnya waktunya lebih lama di dalam rumah saja dan jauh dari lingkungan dan keluar hanya sekedar sekolah dan menuntut ilmu, apakah boleh sedemikian kita terapkan agar sekiranya anak-anak kita terhindar dari pergaulan bebas? Terima kasih. Iya, boleh. Ya, apalagi di zaman sekarang, apalagi perempuan, Allah, berat. Ya, perempuan sekolah, anak-anak SMA, kan saya sering ngantar anak tuh SD. Terlihatlah anak-anak SMA itu seperti orang tua, tante-tante, sudah apa namanya, dempulnya sana merah, kuning, hijau. Itu mau sekolah. Pergaulan bebas, subhanallah. Maka bagaimanapun lembaga pendidikan, pesantren dengan segala macam kekurangannya, maka dia masih lebih terjaga dibandingkan yang lain. Maka ini boleh dilakukan. Wallahu a'lam. Bagaimana pendapat Ustaz tentang ilmu parenting zaman sekarang yang sudah banyak diajarkan oleh orang-orang? Apakah boleh kita mencampur adukannya dengan ilmu parenting Islam dari para ulama? Jawabannya adalah Islam agama yang paling sempurna. Al-Quran sebagai buku pedoman, hadis Rasulullah SAW sebagai penjelas dari apa yang ada dalam Al-Quran, sudah mencukupi untuk kita mendidik anak-anak kita. Seperti kitab sekarang ini, mendidik anak kita. Itu kan semuanya berdasarkan dari hadis Rasulullah SAW. Orang-orang ketika tidak mau belajar Al-Quran dan hadis secara mendalam, akhirnya mempelajari ilmu-ilmu mendidik anak dari selain Islam, yang itu antara
beberapa hal. Yang pertama, tidak lebih baik dari Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, mengajak kepada keburukan. Yang ketiga, kalau mengajak kepada kebaikan, tidak sesempurna seperti Al-Quran dan Sunnah. Wallahu a'lam. Bagaimana kita menghadapi santri atau anak yang suka mengangkat isu mental health, kesehatan mental ketika dinasihati? Ini permasalahan generasi Z ini. Dikit-dikit dinasihati, mental saya rusak. Walah, apaan mental saya rusak? Enggak ada mental rusak. Ya, nasihati dengan baik dan santun berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Dan saya pesan juga yang kedua, doa para ikhwan. Orang tua berdoa, banyak-banyak berdoa. Ada perkataan para ulama, kalau tidak salah namanya Sufyan bin Sa'id bin Mas'ud al-Thawri, Sufyan al-Thawri, atau Syu'bah bin Hajjaj al-Wasit. Al-muhim perkataan ulama salaf, inni la azidu fi salati liwaladi. Sungguh aku menambah salatku untuk anak-anakku. Disengaja orang tuanya itu nambah sholat agar orang tuanya agar anaknya soleh. Ya, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berdoa kepada Allah. Ada perkataan menarik kemarin saya baca tentang tafsir Imam Al-Qurtubi ketika Allah berfirman, Ya bunayya arkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Wahai anakku, kata Nabi Nuh alaihissalam, naik bersama kami ke kapal ini dan janganlah engkau menjadi orang-orang yang kafir, bersama orang-orang yang kafir. Coba bagaimana beratnya hati Nabi Nuh alaihissalam. Beliau yang membuat kapal, kemudian orang-orang masuk ke dalam kapal tersebut, tinggal anaknya yang tersisa, yang diharapkan agar masuk ke dalam kapal ternyata tidak ikut. Ini semua menunjukkan bahwasanya petunjuk datang dari siapa? Allah. Huwal hadi. Dialah Allah yang memberi petunjuk. Maka berdoa kepada Allah agar anak-anak mudah diatur, agar anak-anak saleh, dzurriyyah thayyibah, keturunan yang baik, agar anak-anak qurratu ain, sejuk dipandang mata. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini manusia lemah, tidak bisa memaksakan petunjuk kepada anak-anak kita. Tetapi anak-anaklah kepada orang Allah lah yang bisa memberikan petunjuk kepada anak-anak. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun permasalahan selalu mengangkat kesehatan mental, maka jangan digubris. Itu adalah pembicaraan anak-anak atau gaya pendidikan orang-orang yang tidak menganut ajaran agama Islam, dalam artian terlalu berlebihan dalam hal tersebut. Tetapi Islam sudah mengajarkan bagaimana anak ketika mereka menentang ajaran Islam, ketika mereka dinasihati, sudah diajarkan oleh agama Islam. Anak saya perempuan berumur 17 tahun dan saat ini menempuh pendidikan di pondok pesantren. Anak saya ini tidak punya HP dan saya berkeinginan membelikan HP untuknya. Namun ketika liburan baru-baru ini saya memperhatikan dia bermain HP milik ibunya sampai larut malam. Melihat keadaan anak saya ini, ada kekhawatiran bila ia memiliki HP. Di sisi lain saya telah menyampaikan kepadanya bahwa nanti dibelikan HP untuknya. Bagaimana cara menasihati dan apa yang harus saya lakukan? Jawabannya adalah tanamkan tadi khasyatullah, takut kepada Allah. Kita ini para ikhwah memasukkan anak agar anak pintar agama, tapi sebagian tidak menginginkan agar anaknya bertakwa kepada Allah. Pintar agama tidak mesti takwa. Takwa pasti pintar agama. Lihat Allah berfirman, innama yakhshallaha min ibadil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah para ulama. Dari ayat inilah
Akhirnya Imam Ahmad berkata, innamal ilmu khasyatullah. Sesungguhnya ilmu itu takut kepada Allah SWT. Jadi tanamkan kepada anak-anak kita untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan harus tegas pada ikhwan. Antum jangan kira anak-anak kami juga tidak melakukan kesalahan. Melakukan kesalahan. Tetapi ketika satu kali melakukan kesalahan, saya sudah bilang, kalau kamu tidak jujur, Abah tidak akan percaya lagi. Maka itu perkataan yang dia akan pegang. Dan benar-benar kita terapkan. Kalau tidak jujur berarti kita susah untuk percaya kepadanya. Innas sidqa yahdi ilal bir, wa innal birra yahdi ilal jannah, wa la yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharra as-sidqa hatta yuktaba 'inda Allah siddiqan. Sesungguhnya kejujuran menghantarkan kepada kebaikan, kebaikan menghantarkan kepada surga. Sesungguhnya seseorang masih saja jujur sampai ditulis oleh Allah sebagai orang-orang yang siddiq. Harus jujur. Jujur pada dirinya, jujur pada orang tuanya, jujur pada matanya, jujur pada telinganya. As-sidqu ma'allah. Jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajarkan itu, muraqabatullah, khasyatullah, takut kepada Allah. Seperti yang sudah saya singgung tadi, settingan majlis-majlis dakwah salaf adalah menuntut ilmu untuk membantah orang. Ini settingan majlis-majlis ilmu di sebagian majlis ilmu dakwah salaf. Dan ini sebuah kekeliruan. Settingan majlis ilmu kita sebenarnya menuntut ilmu agar kita lebih bertakwa kepada Allah, lebih takut kepada Allah, lebih banyak beribadah, lebih khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa arti khasyah? Al-khauf ma'al ma'rifah. Takut kepada Allah disertai dengan pengetahuan kita tentang Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu cara agar kita bisa membentengi anak-anak kita. Wallahu a'lam. Saya berusaha mendidik anak-anak saya agar tidak terbiasa dengan banyaknya dan mudah-mudahnya hiburan yang melalaikan, bahkan mengarah kepada maksiat di zaman kita saat ini, seperti membiasakan pergi ke mal di mana di tempat tersebut tersebar musik, permainan yang melalaikan. Di sisi lain kadang saudara saya mengajak anak saya ke mal dan hal ini berat untuk saya menolaknya. Bagaimana cara dan sikap saya terhadap saudara saya agar saya dapat menolak secara santun dan tidak membuat saudara saya kecewa kepada saya? Para ikhwah, antum tahu permasalahan ini obatnya cuma satu, ikhlas kepada Allah. Orang kalau ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak peduli orang kecewa, tidak kecewa, dia tidak peduli. Karena yang dia cari hanyalah pahala dari Allah. Yang dia cari adalah hanyalah penghargaan, pengagungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sangat mudah mengatakan, mohon maaf, mungkin tidak perlu dibawa ke mall karena nanti dia dengar ini, dengar itu. Sudah cukup. Ya. Tidak perlu mikirkan dia kecewa, dia enggak kecewa. Kenapa? Karena yang kita inginkan adalah penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan takut kita kepada manusia. Ya, bagaimana indahnya tauhid berbicara. Sebagian orang nih patut diperhatikan. Sebagian orang belajar tauhid, tauhidnya adalah syirik besar saja. Syirik besar. Ya. Beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Adapun tauhid yang berkaitan dengan perasaan qalbu, tawakal, ikhlas kepada Allah tidak dibina di dalam qalbu kita. Akhirnya banyak perasaan yang tidak nyaman. Kada nyaman aku. Itu urusan tauhid sebenarnya. Makanya Imam Ibnu Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najri rahimahullah menyebutkan perkara ini dalam babnya. Man iltamasa ridallah bi saqatin nas radhiyallahu anhu wa askhata anhu an-nas. Barang siapa yang mencari ridha Allah dengan kemurkaan manusia, orang tidak suka tapi Allah ridha kepada dia, maka Allah akan ridha kepadanya dan arda anhu an-nas. Allah akan membuat manusia yang murka tadi akan ridha kepadanya. Itu tauhid, Ikhlaslah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Tugas kita orang tua kalau merasa di tempat mal tersebut anaknya akan main-main yang aneh-aneh, main ada musiknya, main ada ikhtilatnya, sudah dia katakan dengan sebaik-baiknya dengan perkataan yang baik, mohon maaf anak saya mungkin tidak dibawa ke sana. Sudah, tidak peduli dia orang kecewa nggak kecewa, nggak ada urusan. Karena yang di dalam urusan dia adalah dia dipuji oleh Allah atau tidak. Itu namanya ikhlas. Wallahu a'lam. Adakah amalan atau doa khusus agar Allah dapat memperbaiki akhlak anak kita menjadi anak yang saleh? Jawabannya banyak doa. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Banyak doa dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Dari Allah Subhanahu wa taala dan juga dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah saat ini kita sedang dijauhkan dari syariat poligami oleh kaum kufar? Karena selama ini para muslimat banyak mendapat propaganda agar membenci syariat poligami, sehingga anjuran memperbanyak umat Nabi terdistorsi. Bagaimana sikap kita, Ustaz? Yang ingin poligami lakase, ya, tapi tanggung, ya, tanggung. Apa tanggungnya? Harus adil, harus kuat. Kuat apa? Fisik. Jangan sedikit-sedikit baru menggilir di sini keuyuhan. Kayak apa? Menggilir yang kedua, dia harus kuat fisik. Yang kedua harus kuat finansial. Jangan yang kurang-kurang, satu aja kurang dia. Ya, satu aja nafkahnya kurang. Apalagi kalau mau dua. Ada istri saya cerita, si fulan, ada orang baru promosi ingin jadi kepala sekolah TK. Sudah tebar pesona, siapa yang mau saya poligami. Baru promosi belum jadi tuh, kepala sekolah TK. Ya, maka harus kuat finansial, harus kuat perasaan. Jangan sedikit-sedikit munyakkan nih, mau kucerai dah sudah. Enggak. Karena satu saja kita ngurus itu kadang-kadang mendatangkan permasalahan-permasalahan, apalagi dua, apalagi tiga, apalagi empat. Maka harus kuat perasaan. Tidak mudah sedikit-sedikit cerai, sedikit-sedikit cerai. Apalagi berpoligami akhirnya menghancurkan keluarga yang pertama. Wah, ini bukan tujuan syariat Islam dari poligami seperti itu. Ya, wallah. Maka jawaban saya atas pertanyaan seperti itu seperti tadi, ya. Yang ingin poligami maka silahkan lakasi, jangan sampai terlambat. Karena kalau sudah tua lain rasanya. Tetapi harus kuat, ya, harus kuat. Wallahu a'lam. Nah, ini yang bisa disampaikan. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Insyaallah kita ketemu lagi besok. Sallallahu alaihi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.